Baik. Oke. Ini hari kita pertemuan yang keempat ya. Iya, Pak. Yang keempat, dan sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Oleh karena itu Pak minta satu orang memimpin kita di dalam doa. Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum pertemuan kegiatan belajar hari ini kita materi dulu kita melakukan kita berdoa. Tuhan yang baik, kita bersyukur panjang negara hadiratmu, begitu besar kasih-Mu yang masih menyenangkan ada di dalam hidup ini. Pada saat ini Tuhan, karena Engkau melakukan seluruh rangkaian kegiatan belajar kami, mari Engkau ada bersama-sama dengan kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, baik. Selanjutnya Pak akan cek kehadiran kalian persatu. Harap perhatiannya ke depan. Agustinus Leba, Ada, Pak. Aprilus Raja, Angka Pak. Devi, Sampai Pak. Dule, Ada, Pak. Destika, Ada, Pak. Koko, Alfa Pak. Olrivan, Ada, Pak. Raji, Ada, Pak. Ridwanto, Ada, Pak. Talita, Ada, Pak. Felix, Izin Pak. Izin Pak. Linda, Izin, Pak. Wintri, Hadir Pak. Yendra, Hadir Pak. Felix ini izin apa nih? Baik, izin bentar ini. Kok surat panggilan? Hah? Kok surat panggilan? Surat panggilan Dari sekolah. dari sekolah. Kalau Winda, Ada, tempat bukan. Saya merasa bangga dan berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mengambil bagian ya di dalam kegiatan pembelajaran hari ini, dan terus pada Winter tadi yang sudah tersedia memimpin kita di dalam doa pembuka. Terima kasih banyak. Pak harap ke depannya yang lainnya juga bisa mengikuti hal yang sama. Iya, Pak. Ya, materi pembelajaran kita hari ini mengenai Merakit pesawat penerima televisi. merakit pesawat penerima televisi menggunakan mainboard universal. Ya, oke, baik. Nah, peminta kalian memperhatikan gambar slide berikut ini. Ya, coba sebutkan apa yang ada di gambar di depan. Remote, control board, sensor board, Control board, apa ya? Sensor board, kabel fleksi, adaptor, dan adaptor. Ya, jadi alat ini namanya mainboard universal. Ini mainboard digital. Nah, apa fungsinya ini? Yaitu berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang perkembangan televisi analog dan digital. Ya, jadi setiap televisi analog itu dan digital itu, yang dikatakan analog digital itu siarannya ya. Jadi untuk mendapatkan siaran digital itu salah satu alat yang akan digunakan adalah mainboard universal ya, akan kita pelajari hari ini. Oke, baik anak-anak sekalian, Pak tetap berharap kalian tetap semangat untuk belajar, karena belajar itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang rajin belajar dan mau meraih apa yang dia impikan. Ya, saya harap setelah kalian belajar di teknik audio video ini, khususnya mata pelajaran di PSRT dan materi pokok membuat merakit pesawat televisi menggunakan mainboard universal ini, kalian memiliki keterampilan untuk merakit TV bekas yang rusak menjadi TV digital. Ya. Oke, selanjutnya hari ini setelah kalian mempelajari dan mengikuti materi yang Bapak bawakan hari ini, kalian diharapkan akan menguasai beberapa materi. Ya, peminta salah satu pembacanya. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menjelaskan alat dan bahan keperluan praktik
Yang berikut. Riba, pada. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah merakit pesawat penerima televisi menggunakan mainboard universal dengan benar. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak. Sangat senang kalau melihat aktivitas kalian yang seperti ini, ya, sesuai dengan kesepakatan kelas yang kalian buat. Salah satunya yaitu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib dan aman. Ya. Jadi selama proses pembelajaran tidak ada yang bikin gaduh, tetap kerjakan tugas dengan baik. Dan Pak harap ini tetap dijaga. Ya, bisa dijaga untuk kegiatan pembelajaran berikutnya baik dengan Pak Guru maupun dengan Bapak Guru yang lain. Ya, bisa. Ya, kita latihan SPG. Pak mau lihat bagaimana konsentrasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Mulai dari oke, perhatikan. Nah, ayo. Mulai dari atas bergilir. Nanti Pak putar-putar ulang musiknya sama. Begitu dengan musik langsung sama. 1, 2, 3. Ternyata makna dari televisi digital ini bukanlah mengenai jenis televisinya, melainkan format penyiarannya. Siaran berformat digital dipancarkan dari perangkat pembawa sinyal digital baik kabel, satelit, atau stasiun transmisi kemudian diterima televisi model terbaru yang bisa menerima siaran digital. Tetapi, pemilik televisi model lama yang hanya menerima sistem analog dan tidak bisa menerima siaran digital tidak perlu khawatir karena Anda bisa menggunakan set-top box. Penyiaran digital ini membuat spektrum radio menjadi lebih efisien serta membuat layanan menjadi lebih interaktif. Selain itu juga membuat gambar dan suara menjadi lebih jernih. Penggunaan teknologi penyiaran digital memungkinkan penghematan spektrum frekuensi radio karena pita frekuensi yang digunakan penyiaran digital jauh lebih sedikit. Oke. Demikian video tadi. Sekarang Pak minta satu orang memberi tanggapan. Coba siapa yang bisa kasih tanggapan tentang apa yang ditampilkan di video tersebut? Coba, minta apa yang bicara tentang apa video itu? Mengenai sistem penyiaran televisi digital. Mengenai sistem penyiaran Televisi digital. televisi digital. Nah, sudah tahu seperti apa TV digital itu? TV digital itu artinya dia punya siarannya yang di digital. Jadi kalau ada siaran digital berarti ada siaran analog. Ya. Nah, apa keunggulan dari siaran digital Pak? Dari video yang dipaparkan? Menentukan satu frekuensi yang bisa menentukan kepada 10 stasiun. Ya, apa kaitannya dengan kita punya mata pelajaran hari ini? Nah, yaitu nanti kalian akan belajar bagaimana cara merakit televisi untuk menerima siaran digital ini. Salah satunya nanti dengan menggunakan apa? Yang di awal tadi di gambar awal, mainboard Universal. Ya, mainboard digital universal. Meminta kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Karena kalian ada
Oke, kegiatan berikutnya sama seperti yang sebelumnya, kita lakukan, yaitu kalian akan mendiskusikan setiap materi atau video yang telah kasih dan mengerjakannya sesuai dengan petunjuk di LKPD. Ya. Kalian untuk mendiskusikan ya topik materi hari ini sesuai dengan petunjuk yang tercatat di dalam LKPD. Bagi yang ada internet itu bisa cari di YouTube, itu Pak kasih linknya di LKPD, itu bisa dinonton. Kalau yang tidak nonton, yang tidak ada pulsa tadi itu, video yang sudah Pak bagi di awal itu, nonton itu, kemudian kerjakan. Nah, apa yang kalian kerjakan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama yang kalian tulis itu adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk merakit televisi menggunakan mainboard universal. Jadi alat-alatnya apa digunakan di video itu, berdasarkan video itu bahan-bahannya apa, jadi cara. Terus yang kedua itu langkah-langkahnya. Untuk mengadakan diskusi ini, bagi yang ada pakai data itu sinyal saja itu lebih bagus. Bisa kalau tidak ada pakai data, video yang Pak kasih tadi kirim ke teman pakai Bluetooth, sehingga dia masing-masing. Ya. Terus hasil diskusinya itu apa yang dikatakan di video itu, yang tampilkan di video itu kalian tulis ya, yaitu minimal tadi menyangkut tujuan pembelajaran kita. Jadi kalau di video itu ditampilkan ada tidak alat, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk rakit. Kalau ada tulis apa, misalnya obeng atau di situ mainboard atau ada butuh apa, TV bekas yang besar. Ya dong? Nah itu tulis itu sudah alat dan bahan yang diperlukan. Bisa ada di video. Terus yang kedua bagaimana langkahnya? Itu langkahnya kan mulai dari apa di situ? Apa yang dibuang, apa yang dipakai, apa yang tidak dipakai di video. Nah terus itu hasil diskusi. Hasil diskusi walaupun kalian ada catat masing-masing, nanti satu orang presentasikan dari kelompok itu. Ya, presentasikan yaitu yang mana alat dan bahan digunakan dengan langkah-langkah. Apa? Apa ini? Itu dari bagian dong. Kalau menentukan tadi apa ini apa? Ini apa? Ini paling apa? Itu kata. Nah, ini yang kan dipakai gitu. Yang dari sini tadi mana yang tidak dipakai? Nah, mana yang diganti? Kan tadi ada ini. Yang jelas pas makan sobek. Pasti ada ukur juga. Pokoknya dia semua.
oven dan yang ketujuh multimeter digital. Langkah-langkah yang digunakan yaitu yang pertama, menyiapkan power supply dengan cara memasang DC to DC converter. Yang kedua, menyiapkan mainboard universal dengan cara menginstal firmware. Yang ketiga, menyambungkan power supply dengan mainboard. Yang keempat, memasang layar dengan LVDS single channel 8 bit. Yang kelima, memasang infrared dan indikator. Yang ketujuh, memasang speaker, dan yang kedelapan, finishing dan perapian. Saya dapat kami diskusi. Oke. Kasih aplaus buat kelompok 1. Ya, buat kelompok yang lain, ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Mungkin ada yang berbeda. Coba. Ada yang beda? Yang dari kamu diskusi tadi, mungkin ada yang kurang dari kelompok 1. Ada yang kurang? Pas? Ya, sekarang Pak mau tanya, bagaimana perasaan kalian, pengalaman kalian selama mengikuti diskusi tadi atau selama mulai proses belajar dari awal sampai dengan saat sekarang? Bagaimana perasaan kalian? Senang kok, tidak senang kok, atau mau kita rubah gaya yang lain lagi? Senang Pak. Hah? Senang Pak. Yang benar? Senang Pak. Ini ada yang mau masa-masa, ini alasannya apa? Ini mau kemasan karena tidak senang atau karena lapar? Kita akan sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita melalui video yang sudah kalian tonton tadi. Ya. Jadi dari tampilan video tadi itu, yang paling pertama alat tambahan tadi apa? Yaitu ya panel. Ada panel TV. Panel TV tadi spesifikasinya mereknya apa? P23 6BC1 P01 ya, dengan resolusi HD. Yang kedua ada mainboard universal ya. Yang ketiga DC to DC step converter. Tujuannya tadi untuk menghasilkan tegangan 12 volt yang dibutuhkan oleh mainboard universal. Ya. Terus alat yang lain yang dibutuhkan itu ada oven ya. Oven dari video yang berikut ada multimeter digital. Ya, selanjutnya dia langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama tadi menyiapkan power supply. Ya, yang pertama menyiapkan power supply dengan cara memasang itu DC to DC. Ya, untuk menghasilkan tegangan 12 volt yang dibutuhkan oleh mainboard universal. Yang berikut menyiapkan mainboard universal ya, dengan seri tadi di video itu serinya SKR 003 ya. Yang ketiga menyambungkan power supply ke mainboard. Pak keempat tentang pemasangan layar. Ya, Kita langsung lepas saja ke profesinya ini dari plastiknya. Kemudian 45 tentang infrared dan indikator. PCB sensor infrared dan indikator bawaan TV itu seperti ini ya. Dan yang yang kelima tadi memasang infrared dan indikator. Selanjutnya tinggal pasang speaker dan kondisi kasih rapi. Sudah ya? Oke, selanjutnya paminta kalian mengerjakan soal berikut ini. Ya, kerjakan soal di belakang nomor KPD. Oke. Waktu mengajar soal sudah selesai, silakan dengan menjawab.
soal yang diberikan kalian cukup bagus dalam responnya dan memahami mata pelajaran ini. Ada beberapa ada 136 siapa ya? Ya, Wintri. Ada Wintri. Mistika. Alita. Raji. Ya, bagus. Pak harap tetap pertahankan, yang lain bisa ini ya, bisa lebih baik lagi dalam mengikuti pelajarannya. Ya, materi pertemuan kita berikutnya nanti minggu depan kita akan belajar tentang sistem pengaturan. Antena parabola. Jadi di sini nanti kalian akan belajar bagaimana yang pertama itu merakit dulu itu anten. Terus bagaimana kalian memasangnya. Terus bagaimana cara kalian men-setting antena parabola tersebut. Cara trainingnya bagaimana. Oke, sampai jumpa minggu depan dan Pak harap kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan jaga kesehatan. Ya. Dari proses pembelajaran kita sesuai dengan kesempatan kelas yang telah kita buat bersama. Kami minta satu orang kita dalam melakukan. Oke, S3. Selamat siang dan sampai